Kita akan berbagi informasi tentang sebuah gerakan social planner. Jadi kalau selama ini kita cuman yang banyak itu entrepreneur ya. Sekarang kita masuk ke social planner. Ya, di sini ada Social Planner Movement Indonesia, yaitu kita gerakan mencegah kebutaan global. Ya, nah ini kita akan bersama-sama menjadi bagian dari gerakan ini, teman-teman. Ya, tapi ini tidak semata-mata hanya sebuah gerakan. Jadi tolong Anda perhatikan pada malam hari ini karena kita akan bahas dari mulai latar belakangnya ya sampai nanti bagaimana kita bisa mendapatkan plannernya ya. Plannernya itu nanti akan kita bahas. Oke ya. Jadi memang teman-teman sebuah concern di dunia ini adalah kebutaan global ya. Mata yang diserang itu adalah mata ya, kebutaan itu pasti mata. Nah, teman-teman kita tahu ya, mata itu sangat luar biasa sekali, cuman banyak orang itu yang eh, menganggapnya remeh. Ya udah karena dia emang dari lahir punya mata, ya udah dipakai aja mata itu, ya. Mata itu dipakai aja terus. Tanpa ada yang kadang-kadang sampai matanya dia itu harus pakai apa namanya bertambah minusnya ya udah dianggap ya waktunya beli kacamata gitu aja kan. Nah, kalau nanti minusnya bertambah ya udah beli kacamata waktunya ganti. Nah, kan gitu kira-kira. Ya, tapi kalau kita bahas mata itu kenapa itu terjadi itu pasti ada riwayat-riwayat tersendiri, ya. Nah, supaya kita bisa menghargai mata kita sebelum kita masuk ke topik kebutaan globalnya, ayo kita refresh sedikit ya bahwa mata kita itu punya banyak sekali manfaat ya. Atau apa sih pentingnya mata ya kira-kira ya. Nah, paling enggak itu ada 6 yang bisa dikumpulkan ya. Tapi kalau mungkin ada yang bisa dapat lebih itu mungkin lebih bagus. Ini rangkuman ya bahwa mata itu sebagai indera penglihatan. Yaitu yang pertama itu dasarnya mata itu indera penglihatan. Salah satu indera dari panca indera kita. Nah yang kedua ya ternyata mata itu juga sebagai alat komunikasi karena kita bisa ngasih kode dengan mata ya atau bahkan kita bisa melihat emosi seseorang dari matanya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mata itu bisa kita pakai juga untuk memperoleh informasi. Ya, misalnya contoh kita itu lagi kita keluar kota, kita ada kegiatan atau apa, terus siangnya kita ketiduran karena capek mungkin ya, siang kita ketiduran, terus kita bangun-bangun, loh, ini kok udah mata yang pertama mencari informasinya itu. Ini sekarang ini apa ini? Ini pagi atau kok pagi terasanya kemarin tadi itu siang kok ini jadi pagi kan gitu. Nah, jadi eh sebentar. Oke, sorry ada hambatan. Ya, jadi mata yang mencari informasi. Ini sedang siang atau sore atau malam. Ya, salah satu contoh mata memperoleh informasi. Yang keempat, mata itu sebagai keseimbangan tubuh. Ya, mata itu salah satu keseimbangan tubuh dari mata. Kalau ini dimanipulasi, kita akan jatuh, teman-teman. Ya, ya contohnya misalnya kita masuk ke wahana yang di Dufan, kalau yang di Jakarta itu adalah wahana rumah miring ya. Padahal itu cuma rumahnya dibentuk seperti itu, tapi karena mata kita ketipu di sana, kita susah jalan di sana banyak yang jatuh, ada yang muntah kan macam-macam. Kenapa? Karena keseimbangan mata. Yang kelima ya sebagai kamera pengawas ya tentunya karena kita bisa apa namanya kita bisa bertindak dari apa yang kita lihat ya. Dan yang terakhir keenam itu mata berfungsi untuk mengapresiasi keindahan ya, mengapresiasi keindahan. Nah, coba kita lihat yang lebih dalam lagi tentang apresiasi keindahan ini teman-teman. Jadi kalau kita mau lihat keindahan alam ya atau kita lihat keindahan keluarga kita aja ya, melihat pasangan kita, anak kita, itu semua sebuah keindahan ya pastinya ya. Atau kita mau membaca buku, belajar ya itu juga kita gunakan mata. Atau kita mau wisata religi mungkin ya,
ke luar negeri itu nggak murah ya, Bapak Ibu semua ya, nggak murah itu, mahal. Perjalanan ke sana itu mahal, ya. Kalau misalnya kita dari sini mungkin mau ke Bali itu cuma butuh uang 3 juta itu sudah bisa dapat 2 malam di Bali dengan apa tiket pesawat PP. Tapi kalau ke sana itu wah itu bisa puluhan juta itu ke sana itu. Nah, tentunya di sana tuh banyak yang bisa kita nikmati atau kita bawa pulang sebagai pengalaman kita. Kita tahu negaranya orang seperti apa itu dari mata. Ya, bahkan yang kalau Anda lihat di yang paling kanan di layar paling kanan ya ini saya pinggirin kotaknya. Nah, saya taruh di sini dulu nih. Nah, ini yang paling kanan ini gambar televisi ya. Kalau Anda pergi ke toko-toko elektronik sekarang, itu televisi yang dijual sudah bukan 4K lagi ya. Padahal 4K itu udah keren banget ya. Ternyata sekarang ada 8K ya, di-upgrade lagi dari 4K ke 8K. Nah, berarti kalau misalnya kalau TV-nya di-upgrade dari 8K ke 4K atau dari apa? Dari 4K di-upgrade ke 8K, kita harus pakai kacamata apa supaya bisa melihat gambarnya itu bagus? Ya, jawabannya tidak perlu ya, karena mata kita itu bisa melihat sampai yang berapapun. Ya, televisi itu perlu di-upgrade, tapi mata kita tidak perlu sama sekali. Karena kita udah dikasih kacamata kita udah dikasih mata dengan kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, nah tapi lagi-lagi ya, teman-teman semua ya, ini semua membutuhkan mata yang sehat. Mata yang tidak sehat tentunya tidak bisa kita menikmati hal ini semua. Ya, nah lalu dari semua inilah ya baru kita bahas kebutaan supaya kontrasnya ada. Ya, jadi pertanyaannya apa yang terjadi jika mata seseorang itu menjadi buta? Ya, nah Bapak Ibu ada seseorang ya, saya tidak perlu sebut nama di sini, tapi kita pernah menanyakan kepada beliau ya, saudara kita yang kurang beruntung karena dia matanya buta. Jadi menurut dia bahwa ya udah dunia ini udah gelap semuanya. Ya, dunia ini sudah gelap. Ya kalau dia bilang kalau misalnya buta itu dari kecil mungkin beda ya, tapi dia dulunya bisa melihat. Jadi ketika dia menjadi buta itu pukulan yang sangat besar. Ya, jadi udah nggak ada lagi keindahan, itu sudah semua nggak ada. Ya, semuanya tidak ada. Dan dia menyesali, bahkan dia mengajak jangan sampai orang lain itu buta, ya, jaga mata kita, harus dijaga mata kita, dijaga mata kita. Itu terus yang dia ingatkan, ya. Nah, menurut data dari WHO ya, nah WHO itu ini data 2023. Ya, itu diperkirakan ada 2,4 miliar ya, 2,4 miliar orang yang memiliki gangguan mata ya. Menurut WHO, ada 2,4 miliar orang yang memiliki gangguan mata. Dan diantaranya ya ada 43,2 juta orang yang menderita kebutaan. Ya, bayangin nih, angkanya 43 juta orang. Ya, bahkan sekarang menurut WHO itu setiap 5 detik ada 1 orang buta baru dari statistiknya dia. Ya, karena apa? Karena ini yang membuat khawatir ya, karena angka ini masih belum bisa dihambat. Kenapa? Karena angkanya terus bertambah. Ya, nah dan karena itu WHO akhirnya menggandeng banyak yayasan-yayasan yang mereka akhirnya bergerak di bawah WHO. Terus kerjaan mereka tuh mensosialisasikan supaya orang itu menjaga matanya sebelum terlambat. Ya, menjaga mata dari apa? Ya tentunya yang paling gampang dari segala hal yang merugikan mata ya, tapi yang paling inti dari kebutaan, ya, dari kebutaan. Ini juga data yang kita dapatkan kalau misalnya ditanya seberapa besar kemungkinan orang itu bisa jadi buta. Nah, kalau dari Kemenkes.co.id, kebutaan di Indonesia itu memang yang nomor 1 gara-gara katarak, ya, gara-gara katarak. Jadi kita jaga jangan sampai kita kena katarak, ya. Nah, apa aja, ya, atau apa aja
yaitu faktor usia itu bisa, ya. Faktor usia, jadi matanya masih nggak apa-apa, tapi karena nggak dijaga, karena faktor usia itu akhirnya melemah matanya dan dia kena katarak. Terus kondisi lain seperti diabetes, hipertensi, kebiasaan merokok, paparan sinar UV, ya toh, atau mungkin juga trauma mata. Itu bisa meningkatkan resiko terjadinya katarak, ya. Walaupun katarak sekarang ini bisa dibilang operasinya itu gampang ya, operasinya itu operasi yang mudah. Namun nggak semua orang mau operasi katarak, masih banyak orang yang takut operasi katarak itu. Ya. Nah, di sisi lain dari situs siloamhospitals.com itu juga ada tambahan data dari sana bahwa selain katarak, glukoma juga menempati posisi kedua. Ya, dan juga ada lagi baru-baru ini ya, baru-baru ini ada kerusakan-kerusakan mata, baik itu retinanya ya atau sarafnya itu akibat paparan sinar biru dan radiasi ya dari HP dan TV dan laptop. Ya, pertanyaannya ya berapa sering? Ya mungkin kalau laptop masih terbatas ya, kalau yang mereka nggak kerja di depan laptop, ya atau yang nggak suka nonton TV. Tapi kalau HP ini agak berat ya, karena orang itu katanya rata-rata satu hari 8 jam di depan HP. 8 jam itu sudah pasti punya efek buruk ya. 8 jam itu sudah pasti punya efek buruk. Jadi kita harus hati-hati nih ya. Nah, tadi ngomong tentang glukoma ya. Apa sih glukoma itu? Nah, glukoma itu kalau yang rusak itu saraf optik ya. Saraf optiknya itu di belakang. Saraf optiknya di belakang. Jadi kalau misalnya ini bola mata dia di paling belakang itu saraf optiknya. Nah, saraf optik itu rusak ya, rusak dan mengakibatkan tekanan bola mata itu tidak bisa dikontrol. Bahkan tekanan bola mata itu cenderung tinggi dan itu kadang menimbulkan rasa sakit yang lumayan ya, lumayan sekali. Dan yang menakutkan, glukoma ini nggak ada gejala-gejala awalnya. Jadi nanti tiba-tiba udah parah. Ya, makanya dia disebut pencuri penglihatan. Ya, karena tiba-tiba. Gitu loh. Ya, tiba-tiba. Makanya orang kalau sudah kena glukoma tidak bisa dibalik. Misalnya diterapi supaya kembali seperti semula itu nggak ada. Tidak bisa. Dia irreversible, ya, tidak bisa kembali. Ya, yang bisa ya dipertahankan di situ. Kenapa? Karena langkah selanjutnya kalau nggak dipertahankan itu sudah buta. Karena glukoma itu ujungnya buta. Ya, ujungnya buta. Nah, seperti apa kira-kira? Nah, pertama glukoma itu di tahap awalnya itu memang nggak ada gejala, sehingga orang nggak sadar. Ya, tapi kalau mau lihat gambarannya itu seperti ini. Ya, jadi orang pertama biasa penglihatannya itu normal-normal aja. Nanti tiba-tiba dia melihat ada yang dia seakan-akan ada yang agak gelap di pinggir-pinggir apa yang dia lihat. Jadi kalau dia ngelihat begini ya ke depan, nah itu nanti di pinggir-pinggir ruang lihatnya dia ini agak gelap, ya agak gelap. Nah kalau itu nggak diperhatikan juga atau masih ditunda-tunda juga, maka itu gelapnya itu menjadi semakin gelap. Ya, nah semakin gelap tadi, kalau dia itu sudah tahap lanjut ya. Nah kalau udah di tahap akhir itu nggak ada, udah nggak kelihatan itu yang samping-samping, yang kelihatan cuman ada lingkaran ke depan. Makanya ini dibilang kalau dokter sudah tahap akhir ini dibilang apa tunnel view ya atau penglihatan terowongan ya atau penglihatan terowongan. Nah setelah ini langkah berikutnya sudah langsung kebutaan total. Ya, nah, jadi mengerikan juga, ya, mengerikan juga. Nah, tapi kadang juga beda, ya, kadang dia orang itu tiba-tiba ngerasakan sakit, ya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba matanya itu sakit, ya, atau matanya tuh merah banget, atau sakit kepala yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, ya, terus tiba-tiba pandangannya kabur, ya, atau tiba-tiba dia mual dan muntah,
ya, atau yang paling gampang melihat lingkaran cahaya pelangi di sekitar lampu. Jadi kita lihat lampu di sekitarnya ada cahaya pelangi, ya, ada cahaya pelangi. Nah, kalau itu kita alami, segera ke dokter, ya, segera ke dokter. Ya, jangan kita anggap remeh. Nah, jadi dari sini teman-teman kita tahu bahwa mata itu kalau kita anggap remeh, ya, maka mata ini juga berbahaya kalau sampai rusak, ya. Nah, dari sini teman-teman, eh, kita mengajak teman-teman semuanya untuk bisa kita bersama-sama mensosialisasikan ini, ya. Kita mengajak orang-orang supaya mereka mau care terhadap matanya, ya. Nah, makanya di sini teman-teman eh, kita ada pertanyaan, ya, maukah Anda membantu mereka yang sudah divonis glaukoma agar mereka bisa mencegah kebutaan? Karena kalau dibalikin udah nggak bisa. Tapi minimal kita bantu mereka, ya, mencegah kebutaan atau minimal mengeringankan rasa sakitnya. Karena orang yang glaukoma itu meskipun dia sudah buta, sakitnya itu masih ada, gitu. Jadi meskipun sudah buta, dia pun masih merasakan sakit, ya. Tentunya layak kita bantu, ya. Nah, yang kedua adalah maukah Anda membantu diri Anda sendiri agar mata Anda selalu terjaga dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan, ya. Semua penyakit mata kita tidak ingin, kan gitu kan, ya. Jadi kita bantu diri kita. Nah, ya, pasti mau ya teman-teman semua, ya. Ya, karena eh, nggak mungkin ada orang yang nggak mau membantu sesama, ya, atau membantu dirinya sendiri, ya. Dan inilah komitmen kita akan bantu. Nah, kalau memang kita sudah bersedia membantu, maka solusinya ada, ya. Solusinya yaitu adalah Mega Gloriong Internasional, ya. Mega Gloriong Internasional ini bekerja sama dengan Glaucoma Society dunia, ya, di mana mereka menyiapkan frame kacamata, ya, yang sudah terasuransikan oleh QBE, ya. Jadi frame-nya itu diasuransikan, ya, oleh QBE. Jadi nggak main-main ini asuransinya, ya. Bukan asuransi kaleng-kaleng ini QBE, ya. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan oleh Mega Gloriong Internasional. Mega Gloriong Internasional itu menyiapkan jutaan frame, ya, jutaan frame untuk dibagi gratis, ya, di beberapa negara. Kita di Indonesia kebagian juga 1 juta frame yang bisa kita bagikan gratis, dan sampai hari ini masih belum habis, masih banyak, jangan khawatir, ya, masih banyak sekali, ya. Itu yang kita bagikan, ya. Nah, bagaimana caranya membagikannya? Ya, yaitu nanti kita mengadakan donasi kacamata medis gratis, ya. Jadi yang dibagiin itu bukan sekedar kacamata-kacamata biasa, ya, atau kacamata optik istilahnya, ya. Tapi yang dibagikan ini kacamata medis, ya. Nah, bagaimana caranya Anda bisa terlibat di sini untuk membantu orang-orang yang glaukoma? Nah, yang perlu Anda lakukan adalah pertama, mencari orang penderita glaukoma. Anda data mereka, cari mereka, data mereka, namanya, kakaknya, foto kakaknya, dan data itu sama surat dokternya, ya, harus ada surat dokternya, ya. Itu nanti datanya tinggal diajukan ke pusat, ya. Kita tinggal kirim ke sana. Nah, khusus di Indonesia karena Mega Gloriong Internasional ini sudah ada di 4 negara, ya. Nah, semuanya sama, mencari orang penderita glaukoma untuk dibagi kacamata gratis, kacamata medis, ya. Tapi khusus di Indonesia ada tambahan yang kedua, yaitu mencari anak usia 16 tahun ke bawah yang menggunakan kacamata minusnya 5 ke atas, ya. Kita data mereka dan kita ajukan mereka, ya. Nah, nanti kalau sudah diajukan, diperiksa, oh ternyata benar, nah mereka dapat kacamata gratis. Oke? Jadi Anda cuma perlu mencarikan.
kacamata gratisnya sudah disiapkan. Ya, kira-kira gimana? Ya, apakah Anda bersedia? Ya, pasti bersedia ya, karena sudah disediakan. Kita nggak perlu nyiapkan kacamatanya. Kita tidak disuruh urunan ya atau patungan terus dibelikan kacamata untuk mereka, enggak. Udah disediain kacamatanya bahkan jutaan. Tinggal kita bagikan aja kepada mereka. Nah, oke, menarik sekali ya. Ini perlu kita lakukan. Minimal ini salah satu kegiatan sosial yang bisa kita ingat ya, bahwa kita sering membantu orang-orang yang memang membutuhkan uluran tangan ya. Dan alhamdulillah sudah banyak sekali yang merasakan hasilnya. Bahkan kemarin kami dikirimin video, itu ada lagi yang baru lagi, karena sebelumnya udah ribuan. Ini ada yang baru kemarin, seorang adik kita yang usianya masih 10 tahunan ya, 10-11 tahun. Dia itu -10 ya, -10, dan sekarang sudah jadi -4 ya, sudah jadi -4. Nah ini kan luar biasa ya, kesian. Dia -10 itu pakai kacamatanya tebal sekali teman-teman. Ya, tebal sekali. Jadi ini sekarang dia pakai kacamata udah tipis ya, kacamatanya udah tipis, udah lebih enteng ya. Nah ini daripada kita omongin, nah, kita lihat langsung seperti apa kacamata yang akan mereka dapatkan itu ya. Nah mereka akan mendapatkan kacamata Iron Spec ya. Nah di sini kita juluki Iron Spec 135. Ini bukan tipenya ya, tapi ini julukannya Iron Spec 135. Kenapa 135? Karena satu itu adalah dia dengan teknologi satu-satunya di dunia. Ya, di tempat lain ada ya Iron Spec kayak niru-niru Iron Spec ini ya, tapi dia bukan satu-satunya ya. Dan dia fiturnya kadang cuma ada 2 atau 3. Oke, kalau ini lengkap ya. Yang pertama satu-satunya di dunia. Lalu dia ada 3 fitur pada lensanya. Jadi di lensanya aja itu ada 3 fitur. Apa itu? Anti sinar UV, yang kedua anti radiasi, dan yang ketiga anti sinar biru. Teman-teman, 3 fitur ini kalau Anda minta di optik itu ada ya. Di optik juga ada. Memang agak mahal sedikit ya. Lensanya itu kadang kalau mau yang bagus bisa sampai 1 jutaan lensanya aja. Tapi memang ini dibutuhkan. Nah, cuman tidak semua anti sinar UV itu sama. Tidak semua anti sinar biru itu sama. Tidak semua anti radiasi itu sama. Itu ada ukurannya. Jadi kalau dia anti sinar UV sampai berapa persen? Ya toh? Kalau dia anti sinar biru sampai berapa level? Ya, itu harus ditanyakan kalau kita mau tahu detailnya. Ya, nah, sama di Iron Spec ini juga itu ada, semua ada speknya itu ada dijelaskan. Ya, jadi di lensanya ada 3 fitur dan ada 5 teknologi yang tertanam dalam frame-nya. Ya, kacamata ini senilai 2.400.000. Ya, apa aja teknologinya? Teknologinya yang pertama silver nano. Kita tahu silver nano atau silver ya itu tidak disukai sama bakteri. Jadi bakteri itu nggak bisa hidup di silver ya, di perak itu nggak bisa. Ya, nah kita pakai silver nano, ya silver nano. Jadi kalau ada kuman yang nempel dari udara atau apa, kuman itu mati, ya karena di sana ada silver nanonya. Yang kedua ada tourmaline stone dan 72 mineral. Nah, teman-teman bisa lihat sekarang ya, sekarang ini ada biomedicine ya, ada biomedicine. Nah, itu di sana mulai mereka melakukan research terhadap batu turmalin ini. Ya, terhadap batu turmalin. Mungkin teman-teman ada yang pernah tahu batu giok. Ya, batu giok yang asli itu kalau misalnya batu giok itu kita pakai apa namanya las api itu ya, las api itu yang keluar apinya nyemprot itu, kita semprot di batu itu, kalau katakanlah kita hitung sampai 10 menit ya, kita semprot, sudah begitu tuh angkat apinya, pegang, itu nggak ada panasnya. Ya, itu giok. Nah, tourmaline itu sama kayak giok, dia bisa menetralkan semua yang berlebihan. Panas dinetralkan sama dia, listrik dinetralkan sama dia. Nah, dan dia juga punya
sifat aktif ya, yang menimbulkan radiasi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya, makanya di Cina tourmaline stone ini sangat terkenal sekali. Nah, ini sudah ada tourmaline stone-nya. Yang berikutnya ada ion negatifnya. Ya, ini kalau ion negatif saya pikir semua udah tahu ya. Kalau Anda lihat di mana di toko listrik ya atau toko-toko barang elektronik itu jualan ada AC namanya plasma cluster ya. Kenapa? Karena dia melemparkan atau menyemprotkan ion negatif. Nah, ion negatif ini bisa melawan bakteri, kuman atau patogen-patogen di udara, terus debu-debu yang kecil-kecil ya, yang di bawah 2,5 mikron itu bisa kena. Ya, maksudnya bisa teratasi ya, dibersihkan oleh mereka, oleh ion negatif. Makanya ion negatif ini laris di waktu COVID ya, dan setelah itu sampai sekarang tetap laris, orang pakai ion negatif kemana-mana ya. Dan kalau kita bisa pakai ion negatif, itu bagus sekali ya, bagus sekali. Dan yang berikutnya adalah, yang keempat adalah germanium. Nah, apa tuh germanium? Nah, sebuah senyawa germanium ini teman-teman ya. Germanium ini kalau Anda search di Google, ya, Anda bisa nemukan beberapa artikel dan beberapa literatur bahwa germanium ini sedang diteliti untuk penyembuhan kanker. Karena banyak yang sembuh dari kanker karena germanium. Ya, karena terapi-terapi germanium. Ya, makanya meskipun masih dalam penelitian, tapi laris di mana-mana. Bahkan waktu itu ada yang jual tempat tidur yang ada germaniumnya buat orang-orang yang kanker. Jadi kankernya itu nggak bisa bertumbuh, nggak bisa semakin nyebar. Ya dia berhenti di situ. Nah sehingga waktu diterapi atau waktu diobati dengan obat keras ya atau yang dikenal dengan kemoterapi, kan dia hancur si kankernya ini mulai mengecil. Nah biasanya mengecil nanti terus membesar lagi, nanti di kemo lagi mengecil lagi terus membesar lagi. Nah orangnya nggak kuat karena kemonya itu obatnya keras sekali. Akhirnya orangnya meninggal dunia kan gitu ya karena berkali-kali nggak banyak organ lain yang juga akhirnya rusak karena kemo itu. Tapi pakai germanium ini dia nggak bisa berkembang. Itulah penelitian yang banyak kita dapati di Google ya. Nah itu juga ada tertanam di sini. Dan yang kelima yang terakhir yaitu far infrared, sebuah apa namanya gelombang yang sudah dibuktikan bahwa far infrared ini bisa atau menghidupkan, merangsang, melancarkan kapiler-kapiler darah kita atau pembuluh-pembuluh darah kita karena dia bisa nembus sampai sekian inch atau 1, sekian inch di bawah kulit kita ya. Terasa sekali panasnya. Bahkan kalau ada atlet-atlet yang mereka itu sakit atau jatuh atau cedera itu diterapi pakai lampu warna merah ya atau lampu infrared. Jadi panasnya itu kerasa masuk ke dalam badan. Nah ini infrared itu sekarang sudah berubah jadi far infrared, dia bisa apa namanya lebih jauh lagi ya, lebih jauh lagi sampai 1 sekian inch saya lupa ya, dan itu sangat bermanfaat sekali. Nah inilah kacamata yang mereka dapatkan dan seluruh kandungan-kandungan itu nanti akan apa berperan di matanya ya, di matanya. Nanti memang ada efek sampingnya ya. Efek sampingnya pasti ada. Kenapa? Karena kita pakai di kepala kita kan. Efek sampingnya itu ada. Biasanya orang yang sering migrain, yang sering pusing tiba-tiba hilang. Ya, orang yang punya vertigo, terus vertigonya jarang kambuh. Lama-lama malah udah lama sekali nggak kambuh-kambuh. Ya, nah, dan nanti ada banyak yang lainnya. Nah, ini kacamata luar biasa sekali, ya. Jadi begitu saya dengar tentang kacamata ini, tentunya yang ada di pikiran saya, waduh. Nah, kalau saya pengen gimana nih kacamata ini ya? Karena memang kacamatanya keren banget, teman-teman. Nah, yang kedua yang membuat saya semakin yakin, teman-teman, adalah legalitasnya itu dan sertifikasinya itu lengkap. Lengkap banget malah. Ya, dia punya lebih dari 130 sertifikasi. Ya,
Jadi Mega Gloriong ini punya lebih dari 130. Saya sudah hitung ulang ya, 130 lebih sertifikasi. Ya. Jadi untuk kacamata ini aja, itu kurang lebih ada 12 sertifikasi. Ya, ada 12. Jadi luar biasa, nggak main-main ya. Nah, ini supaya saya tampilkan sebagian aja, karena banyak sekali 130 ya. Ada yang dari Korea, ada yang dari China, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Swiss, ada yang dari Australia. Jadi banyak sekali, ya banyak sekali. Nah, kita ambil contoh aja. Ini adalah RoHS compliant. Ini syarat untuk sebuah produk yang mau diedarkan di Uni Eropa. Ya, dia harus punya ini sertifikasi ini. Produk itu harus diuji benar atau enggak. Ya, termasuk juga kandungan pembuatannya tidak boleh mengandung bahan-bahan yang terlarang di Eropa. Ya, nah itu dia sudah punya sertifikasinya. Ya, ada lagi ini dari kita dapat ini namanya Certificate of Effectiveness, ya, atau sertifikasi keefektifan. Ya, nah ini dari Taipei TCM Medical Center. Ini hasil uji klinis. Ya, dan dari hasil uji klinis ini keluar sertifikasi ini yang disebutkan di dalamnya kalau kita bisa baca ya. Nah, ini kalau kita bisa baca di sini ya, ditulis this certificate atau sertifikat ini adalah untuk mensertifikasi ya bahwa iron spec atau kacamata iron spec atau frame iron spec itu effectively, secara efektif reducing, menurunkan atau bisa mengurangi itu eyes dark circles, ya, atau lingkaran hitam di mata, maksudnya di sekitar mata, ya, atau kalau orang Indonesia lebih suka diistilahi mata panda, ya, and itu reduce eyes bags, ya, mengurangi atau mengecilkan kantung mata. Ini hasil uji klinis, ya, dan di sini dia nyobanya dikasih tahu caranya adalah dipakai selama 8 jam setiap hari dan seterusnya. Ya, nah ini satu sertifikat lagi of effectiveness. Oke, nah ada lagi. Ini juga waktu itu ada yang tanya, Pak, ini kan kacamata yang dijual dan ada produk-produk lainnya. Ini termasuk alkes, Pak. Kita tuh nggak boleh asal-asalan jual alkes tuh harus punya izinnya, ya. Dan ini adalah sertifikasi kita atau surat yang kita dapatkan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kita aman, boleh atau kita aman menjual produk-produk ini dan bukan dianggap sebagai alkes, ya. Nah, jadi aman, ya, luar biasa itu, ya. Nah, itu tadi sertifikasi. Nah, mengenai testimoni, teman-teman, testimoni ini banyak sekali, kita ada ribuan testimoni. Karena udah lama ini ya, jadi banyak sekali testimoninya. Nah, di sini juga saya mau ngambil sedikit, tapi nanti ini mungkin berkala ya, setiap bulan akan saya ganti ya, supaya variasinya lebih banyak aja ya. Nah, ini kita ambil contoh yang pertama, ini adik kita namanya Valentin, umur 11 tahun dari Polonia. Dia mata kanannya -1,5, mata kiri -175, ya, -1,5 sama 175. Memang ini minusnya minus kecil, tapi sudah buram teman-teman. Kalau minus segini ini udah mulai buram jauhnya itu, ya. Nah akhirnya dia dibelikan oleh orang tuanya kacamata Einspec, ya, dibelikannya itu di Polonia, ya, di MS Polonia. Dan dia disuruh pakai setiap hari. Dan setelah 3 bulan, ya 3 bulanan lebih, itu matanya udah nggak perlu kacamata lagi, udah enak. Karena minusnya tuh udah turun sekali, ya, udah turun. Bahkan kalau nggak salah, yang saya ingat itu salah satu matanya itu udah jadi 0,25 minusnya. 0,25 itu nggak pakai kacamata pun kelihatan, ya. Nah ini contoh yang pertama, ini masih kecil ya, masih kecil. Yang kedua, nah ini lagi, ini namanya Ibu Lilis dari Jember. Ibu Lilis ini, dia kacamatanya itu kacamata jauh dekat.
Jadi kacamatanya itu ada minusnya, ada plusnya, ya. Dan dia minusnya itu silinder, ya. Dan udah lama dia pakai dan terus bertambah minusnya, terus bertambah plusnya sampai kacamata itu sudah mulai terasa tebal karena ganti lagi, lebih apa naik lagi ukurannya, ganti lagi dan seterusnya. Ya. Dan dia pakai iron spec itu sekarang sudah bisa lepas kacamata, ya, terutama untuk membaca. Jadi untuk baca udah nggak perlu lagi kacamata. Padahal waktu itu dia harus karena ada plusnya kacamatanya dia. Ya, ini yang contoh yang kedua. Yang ketiga lagi, nah ini ada saudara kita, ya, dia usianya 33 tahun. Nah ini minusnya tinggi, Bapak Ibu. Ya. Dia yang kanan minus 7 dan yang kiri minus 6. Itu silinder. Nah, kalau udah minus segini itu kalau nggak pakai kacamata nggak bisa lihat sama sekali udah. Ya, betul-betul nggak bisa lihat. Jadi buramnya itu udah buram yang parah ya. Setelah dia gunakan kacamata iron spec ini, minusnya terus turun. Dan sekarang ya memang kita nggak tahu data ini kurang lengkap ya, maksudnya berapa lamanya nggak ada. Tapi dia sekarang itu yang kanan jadi 3,5. Berarti yang kanan itu separuh ya, turun separuh. Yang kiri jadi 2,75. Dan silindernya hilang atau sembuh silindernya. Nah, ini hal-hal seperti ini itu belum pernah ada dari dulu. Ya, belum pernah ada. Kenapa? Ya karena kalau namanya mata minus itu ya udah terus saja dia minus. Ya. Oke ya. Nah, jadi sampai seperti itu. Nah, saya mau tambahin, memang saya ngasih contoh cuma 3 ini. Cuma saya mau tambahin lagi satu testimoni, teman-teman, yaitu testimoni tentang orang atau anak yang juling. Ya, anak yang juling. Memang iya, mereka bisa melihat, ya. Maka mungkin malah melihatnya juga normal, ya. Tapi kasihan mereka itu. Kenapa? Karena matanya jadi seakan-akan kelihatan tidak simetris, ya, tidak simetris. Nah, dan ini nggak ada obatnya, ya, nggak ada obatnya. Saya pernah tahu dulu itu ada, tapi dibawa ke mana, ke luar negeri, entah di negara mana itu ada, dan biayanya itu sampai puluhan juta, ya, itu saya pernah dengar, tapi saya nggak tahu benar atau tidak. Tapi ini teman-teman, mari kita lihat ya, ini si adik nih ya, lihat si adik ini, asalnya matanya itu udah apa kayak kelihatannya tuh kayak di tengah semua gitu ya. Nah, diam di terapi pakai kacamata iron spec itu sudah kelihatan hampir normal ya. Ini juga yang di bawah nih ya, orangnya ganteng ya kan. Nah, sayangnya matanya itu yang sebelah kiri itu yang putihnya nggak kelihatan. Ya, jadi putihnya itu agak naik ke atas. Jadi kalau dia buka itu putihnya kelihatan sedikit, hitamnya kelihatan sedikit. Ya, setelah diterapi sama iron spec itu jadi normal. Ya, nah ini satu lagi ya, dia yang pakai peci ini ya, kita lihat ya matanya ya, before-nya seperti itu, mata kanannya agak menjauh ya kan. Nah ini setelah diterapi dia jadi normal. Ini teman-teman bayangkan aja, ada kita kenal seseorang yang mereka punya anak yang anaknya mengalami hal serupa ya. Tentu ini sebuah harapan buat mereka, daripada keluar puluhan juta sampai 40-60 juta untuk berobat. Ini sangat-sangat murah sekali ya. Loh, kenapa nggak dikasih gratis? Yang gratis khusus untuk glaukoma dan untuk yang minusnya 5 ke atas, usianya 16 ke bawah. Nah, kalau yang seperti ini, yang mata juling itu memang nggak dapat. Tapi kalau mereka beli, harganya sangat terjangkau ya. Nah, sekarang ini pertanyaan gongnya ya kan. Ya, karena ini juga pertanyaan saya sendiri waktu itu. Nah, kalau kita bukan penderita glaukoma, ya kita nggak dapat kacamatanya gratis. Oke lah, nggak apa-apa. Saya mau beli bisa nggak? Ya, kalau saya mau beli bisa nggak? Nah, ternyata jawabannya bisa. Karena ini juga salah satu concern dari Mega Gloriong Internasional. Mereka juga pengen semua orang itu mulai peduli sama matanya dan menjaga matanya sendiri sebelum terlambat. Nah, kalau mau mendapatkan kemudahan dalam memiliki kacamata ini, bisa donasi mandiri ya.
Tapi kalau memang nggak mau ya tinggal beli aja selesai. Ya, tapi kalau mau Pak, saya mau tapi apa namanya bisa nggak saya dapat eh, harga khusus atau apa? Jangankan harga khusus, Anda juga bisa dapat donasi mandiri yang nantinya kacamata itu jadi gratis untuk Anda. Oke? Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sangat mudah sekali, Bapak Ibu. Ya, itu kita bilang donasi mandiri. Jadi donasi untuk diri kita sendiri. Yang pertama, pastinya kita beli kacamatanya. Ya, kita beli kacamata yang 2.400.000 tadi. Oke, nah setelah itu kan kalau kita udah beli berarti udah bisa kita pakai, mata kita udah mulai terjaga, ya, udah mulai terjaga. Yang kedua, kita rekomendasikan 2 orang, karena di sini baru 2 orang aja, ya, baru 2 orang aja, itu Anda sudah dapat bonus dan cash reward 100% lebih. Jadi balik udah duitnya bahkan lebih. Baru 2 orang loh ya, ini baru 2 orang. Nah, sehingga kita keuntungannya apa aja? Ya, kita pertama kita dapat kacamatanya gratis. Yaitu yang kedua, mata kita terjaga, dan yang ketiga kita juga membantu orang untuk mereka juga bisa waspada dan mulai menjaga matanya. Ya, kita mendapatkan 3 keuntungan. Ya, tapi ternyata keuntungannya nggak berhenti di situ. Masih ada banyak yang bisa kita dapatkan. Oke? Apa aja? Nah, bagi Anda yang baru pertama kali datang, Anda mau mencatat, silakan dicatat ya setelah ini karena ada hitungan-hitungan. Oke, mohon maaf saya minum sebentar. Kita lanjut ya. Nah, Mega Gloriong itu hadir dengan yang namanya Mega Plan. Mega Plan ini konsep networking yang baru, yang keren banget. Ya, yang keren banget. Bahkan orang-orang yang nggak kenal network suka sama ini. Dan terbukti banyak dari mereka yang sudah menjalani ini itu bukan orang network. Oke, kenapa? Karena dia itu hanya 2 jalur potensi tanpa batas. Oke, sabar dulu ya. Ini mungkin masih terdengar biasa ya. Hanya 2 jalur potensi tanpa batas. Yang kedua, sponsori 2 orang sudah balik 100% bahkan lebih. Jadi baru 2 orang itu udah balik 100% lebih. Ayo coba kita hitung, kalau yang sudah pernah di network ya, apakah 2 orang sudah baliknya 100% bahkan lebih? Oke. Nah, yang ketiga, 1 jalur itu dapat bonus tanpa syarat. Jadi kalau kita baru 1 jalur, itu pun dapat bonus. Dan bonusnya tanpa syarat. Ya, jadi nggak dibilang harus begini dulu, harus begitu dulu, nggak ada. Pokoknya dapat. Gitu. Pokoknya dapat. Ya, terus yang keempat, tanpa tupo. Ya, nggak ada tupo-tupuan. Yang kelima, bonusnya itu instan. Ya, nggak usah pakai nunggu lama-lama. 1 minggu, 1 bulan, nggak ada. Bonusnya instan. Ya, dan yang keenam, tidak ada omset yang hangus. Ya, semua omsetnya itu, konsepnya itu carry forward. Ya, ini di sini ini keren banget teman-teman ya. Dan mungkin kalau boleh saya tambahin satu lagi, tidak ada peringkat. Ya, Anda nggak usah ngurusin peringkat. Duit aja, karena ini duit yang kita dapatkan. Oke? Nah, siap-siap ya, kita masuk ya. Oke? Di Mega Plan itu ada 7 macam bonus. Ya, yang pertama itu bonus ini teman-teman, cashback ini kita anggap aja cash reward ya. Ya, yang pertama itu cash reward, yang kedua itu sponsor, yang ketiga itu pairing level 1, yang keempat itu team bonus, yang kelima itu matching, yang keenam itu placement, yang ketujuh itu diskon. Oke, kita masuk satu-satu. Ini kelihatannya banyak banget dan nanti kelihatannya hitungannya ini ribet ya. Tapi ini sangat simpel sekali teman-teman ya. Ini kita buktikan ya. Kita mulai. Yang pertama adalah cashback atau cash reward ya. Anda dapat cash reward bonus 400.000. Bagaimana cara ngitungnya? Jadi kalau Anda mensponsori si A dan si A membeli kacamata sama seperti Anda ya, 2.400.000 atau senilai 100 PV ya, atau senilai 100 PV.
Jadi teman-teman sampai di sini saya ini dulu ya, saya kasih tahu dulu ya. Di sini itu yang penting 100 PV-nya. Ya, yang penting Anda join itu 100 PV. Nah, berarti 100 PV itu dapat apa? 100 PV itu tergantung yang Anda pilih. 100 PV itu bisa dapat satu kacamata, ya. 100 PV senilai 2.400.000 itu bisa dapat satu kacamata, bisa dapat dua kacamata, atau bisa dapat satu kacamata dan satu produk lain, terserah ya. Itu nanti bisa kita bahas ya. Tapi yang jelas 100 PV. Oke, 100 PV. Jadi Anda sponsori si A belanja ya 100 PV tadi 2.400.000 dia join sudah, dia udah berarti dia udah terdaftar, Anda dapat langsung cash reward 400.000 ya, Anda dapat cash reward 400.000. Begitu juga dengan si B, dia juga mau ya, katakan dia udah terlalu lama pakai kacamata, dia pengen beli kacamata ini, dia juga beli 100 PV, maka Anda juga dapat 400.000 ya. Sesimpel itu ya. Berarti Anda baru dari cash bonusnya itu Anda udah dapat 800.000 ya. Simpel. Yang kedua adalah sponsor. Bonus sponsornya 20% ya, bonus sponsor 20%. Nah, kalau untuk apa namanya mau menghitung orang masuk itu memang 2.400.000, tapi ngitung bonus sponsor 20% itu dihitung dari 2 juta ya. 20% itu dari 2 juta. Berapa 20% dari 2 juta? Karena Anda sponsori A, maka Anda dapat 20%-nya yaitu 400.000. B, Anda juga yang sponsori B, maka Anda dapat lagi dari B 400.000. Ya, bonus sponsor itu seperti itu. Dan dimanapun Anda mensponsori orang-orang berikutnya, apabila ada, itu bonus sponsornya 400.000 dan bonus cashnya 400.000 itu sudah clear. Ya, jadi bonus sponsor itu 20%. Ya, selesai. Kita masuk ke ketiga, yaitu bonus pairing level 1. Jadi pairing di sini dibagi dua. Ada pairing level 1 dan ada pairing level selain level 1 atau sesudah level 1. Level 1 itu bonus pairingnya 60%. Jadi kalau kita lihat di sini, di sebelah kanan ada 1A, di sebelah kiri ada 1B, maka Anda dapat satu pairing ya, satu pasang 60% dari berapa? Dari 2 juta ya. 60%-nya adalah 1.200.000 itu bonus pairingnya di level 1. Nah, kalau kita hitung tadi udah berapa tadi? Tadi udah 1.600.000 ya, 800 tambah 800 ditambah lagi 1.200.000, maka Anda sudah dapat sampai di sini aja bonus Anda sudah 2.800.000 baru 2 orang. Ya, baru berapa? Baru 2 orang. Oke. Nah, keren ya, gede banget ya. Oke, kita lanjut sekarang ke yang keempat. Yang keempat adalah team bonus. Nah, apa itu team bonus? Nah, team bonus itu adalah bonus pairing mulai dari level 2 hingga level tidak terbatas, karena ini terus-terusan. Ya. Nah, untuk kita ngelihat, kita anggap aja seperti ini ya. Ini supaya kita bisa mengilustrasikannya lebih gampang. Anggap aja ada susunan seperti ini, kita bagi dua, yang satu jalur kanan, satu jalur kiri. Ya, karena pairing itu pasangan kiri kanan ya. Nah, tadi kita udah selesai ya, level 1 udah 60%, kita mulai dari level 2. Nah, kita mulai dari level 2 sampai tak terbatas. Nah, misalnya ada seperti ini, 2 pasang di kiri, atau 2 di kiri, 2 di kanan, berarti ada 2 pasang. Ya, nah 2 pasang itu dapatnya 10% dari 2 juta yaitu 200.000. Karena ada 2 ya dikali 2 jadi 400.000. Jadi setiap satu pasang itu 200.000. Ya, bonus pairingnya. Oke. Nah, yang perlu kita tahu di sini itu ada pembatasan. Kita dibatasi maksimal itu 10 pasang atau 10 kiri 10 kanan. Ya, atau kalau mau dihitung duitnya itu 2 juta satu hari. Ini batasan per hari ya, teman-teman ya. Jadi batasan satu hari itu 2 juta. Oke. Nah, jadi terus kalau kita 2 juta per hari, apa nggak bisa nambah?
Bisa, ya, kita bisa nambah. Kita bisa nambah jadi 20 pasang per hari, bisa. Kita bisa nambah lagi jadi sampai 50 pasang per hari, bisa. Ya, bahkan lebih. Ya, bahkan ada yang tidak terbatas, itu juga ada. Itu ada nanti. Dan itu nggak perlu nambah titik. Titiknya cukup satu. Ya, oh saya mau nambah, berarti titiknya harus dibikin jadi 7, 15. Oh enggak, ini titiknya cukup satu. Ya, supaya kita nggak tertipu nanti dalam mengerjakannya ya. Jadi tetap satu, kita fokus ke dua jalur. Ya. Nah, tapi pertanyaannya, bagaimana kalau suatu hari terjadi seperti ini? Di kirinya 12, di kanan 15. Ini udah lebih dari 10. Ya. Nah, di sini hebatnya dia tidak mau merugikan, Mega Gloriong ini nggak mau merugikan timnya atau para duta donasinya ini, kita-kita ini semua ya. Maka yang terjadi apa? Ini 15 kan dibatasin 10, berarti ada sisa 5. Ya. Nah, disimpan 5-nya. Nah, sedangkan 12, ya 12 itu ada sisa 2. Ada sisa 2 ini ditambahkan ke 5. Jadi dia di carry forward, ditaruh di jalur yang besar. Nah, sehingga apa namanya nggak ada omset yang dihilangkan. Oke? Ya. Nah, sampai sini clear ya, cukup fair ya di sini ya. Kita lanjut sekarang ke bonus yang kelima, yaitu matching bonus. Ya. Nah, matching bonus itu apa? Kita dapat 5% dari 7 generasi ke bawah. Ya, ini mainnya generasi, bukan level. Ya, jadi harus generasi. Coba ilustrasinya kita sesuaikan. Anggap saja itu ada A dan B dan C. Jadi A itu sponsori B, B sponsori C. Ya, nah C itu mensponsori Anda. Ya, setelah itu Anda sponsori D, D sponsori E sponsori F sponsori G dan seterusnya. Ya, sampai J sponsori K. Ya, sampai seperti ini gambarnya. Oke, berarti Anda punya D di generasi 1, terus D sponsori E, berarti E itu generasi 2, F generasi 3, G generasi 4, H generasi 5, I generasi 6, dan J generasi 7. Oke ya, berarti Anda dapat 5% dari berapa orang? Berapa? 7 orang ya, 7 orang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya jawabannya tidak teman-teman ya. Karena apa? Karena kita harus ingat bahwa itu kan D di sebelah kanan Anda. Di sebelah kiri Anda itu bisa jadi ada L. Ya, karena ada tempatnya di situ satu lagi. Di sebelah kirinya D itu bisa jadi ada M. Nah, jadi kalau mau kita hitung maksimalnya, kalau ini Anda, generasi 1 Anda itu ada 2 orang, nggak bisa lebih. Generasi 1 Anda di sini ya, di gambar ini ada 2. Kalau kita main 2. Tapi kalau kita mensponsori lebih, nah nanti kita hitung dari situ. Ya, kita hitung dari situ. Contoh nih, Anda sponsori D, Anda terus sponsori L, terus Anda juga sponsori G misalnya. Ya. Nah, berarti D sponsori E sponsori F, ini generasi 1, 2, 3, G-nya generasi 1 lagi. Gitu. Nanti kita lihat F ini sponsori siapa. Nah, itu generasi berikutnya ya. Tapi ini supaya gampang ngitungnya, anggap aja ini D sampai K ini saling mensponsori. Nah, jadi kita hitung jumlah orangnya. Kalau misalnya cuma 2 ya. Berarti di generasi 1 ada 2 orang nih, L dan D. Ya. Di generasi kedua itu ada 4 orang. Karena di D ada 2, di L ada 2, ada 4. Ya, 1, 2. Generasi 3 ada 8, generasi 4 ada 16, generasi kelima ada 32, generasi keenam ada 64, generasi ketujuh ada 128. Ini kalau kita jumlah itu ada 254 orang. Ya, sehingga kita dapat 5% itu dari 254 orang. Itu kalau kita duplikasinya sponsori 2. Kalau kita sponsori 3, ya angkanya jadi lebih besar lagi. Ya, berlipat-lipat lagi kan gitu ya. Nah, kalau dari sini kita anggap aja masing-masing orang itu dari 254 itu mereka dapatnya 2 juta per hari, ya. Maka kita dapatnya berapa? Kita dapatnya 2 juta kali 5%, kita dapat 5%-nya. Berarti 100.000. Nah, 100.000 kalau kita kalikan 254 orang, ya, berarti dari matching bonus saja dengan duplikasi 2 kita dapat 25.400.000. Ya, ini keren banget. Ya.
Jadi kita dapatnya berapa? 5% dari 7 generasi ke bawah. Tapi, di sini ada tapi. Apabila terjadi pada satu hari, jadi ada satu hari di mana Anda itu dapat 10 pasang, 10 kiri, 10 kanan, ya. Maka selain Anda dapat 5% dari 7 generasi ke bawah, Anda juga dapat tambahan 5% dari upline ke atas, tiga ke atas ya. Jadi Anda dapat dari sini C 5%, dapat dari B 5%, dapat dari A lagi 5%. Ya, dan ini bonus matchingnya menarik sekali dan unik sekali ya. Jadi bukan dari bawah aja, bahkan dari atas. Oke teman-teman, ya, ini keren banget ya. Ini keren banget. Jadi gede-gede, dapatnya tuh gede-gede. Dari mulai sponsor gede, ini tim bonus gede, ini pun jadi gede. Oke, nah sekarang kita lanjut yang bonus ke-6, yaitu bonus placement. Nah, bonus placement ini kita teman-teman ada banyak yang mengistilahkan bonus titik ya. Kita dapat 0,5% per titik. Ya, 0,5% dikali 2 juta berarti kurang angkanya itu 10.000. Ya, kita dapat per titik dari level 6 sampai level 25. Ya, dan lagi-lagi dan ini di sini ya, di bonus placement ini itu tidak ada syaratnya. Ya, tidak ada syaratnya. Jadi kalau misalnya ya, misalnya Anda di sini ya, Anda baru punya satu jalur. Kita buang dulu L. L-nya kita hilangkan dulu. Oke, L-nya sudah hilang. Nah, Anda punya satu jalur aja, itu Anda dibayar 10.000 per titik dari level 6 sampai level 25. Ya, level 6 sampai level 25. Mana level 6 tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di 6 ini berarti ada berapa? 64 ya. Karena di sini 2, 4, 8, 16, 3, 2, 64. Nah, 64 di sini level ke-6 ini 64. Ayo kita hitung. Dari level ke-6 ya. Nah, di level ke-6 ada 64. Kita dapatnya 10.000 per titik. Ada 64 titik berarti 640.000 dari potensi level 6. Di level 7 ada 128. Kalikan 10.000. 1.280.000. Di level ke-8 ada 256. 2.560.000. Ya, pokoknya kalikan 10.000 aja. Yang level 9 512. Anda dapat lagi dari situ 5.120.000. Di level ke-10 ada 1.024, berarti 10.240.000. Di level ke-11 ada 2.048, berarti 20.480.000. Dan seterusnya sampai level 25, tinggal Anda kalikan aja semuanya dengan 10.000. Ya, karena dari 2048 itu nanti naik lagi jadi 4.096. Ya, 4.096, 40 juta lebih itu. Ya, itu level ke-12 dan seterusnya. Angkanya itu luar biasa. Angkanya itu luar biasa. Dan ini tanpa syarat, teman-teman. Ya, meskipun Anda baru punya satu jalur, bahkan teman-teman, meskipun Anda belum sponsori satu orang pun. Ya, meskipun Anda belum sponsori satu orang pun, selama di bawah Anda itu ada spillover, ya, ada spillover di sana dan spillovernya itu berjalan, ya kan? Anda cukup aja, support aja. Ya, Anda belum ada orang, support aja karena Anda bisa dapat semua angka ini. Ya. Jadi buat orang ya yang mereka belum pernah ngerasain uangnya dari bisnis network, ini saatnya. Karena di sini dibuka tanpa syarat, nggak ada yang hangus, nggak ada tumpuk. Ya, dan ini belum pernah ada. Ya, keren banget teman-teman ya. Oke, masuk kita ke bonus terakhir. Nah, ini adalah diskon bonus ya. Jadi kita dapat tambahan 20% ya PV diskon untuk pembelian produk-produk berteknologi dari MJI yang jumlahnya banyak ya, ada 30-an produk ya. Ada 30-an produk. Dan produknya teman-teman teknologinya itu keren-keren ya. Teknologinya itu keren-keren. Benar-benar nih keren. Nah, salah satu yang mau saya share di sini
itu ada ini salah satu dari produk MGI, ya, yaitu yang namanya MGI Negative Ion Generator, ya. Dia ini bentuknya kayak kalung kecil gitu, ada lampunya nyala yang warnanya bisa hijau kalau dia baterainya masih penuh, atau merah kalau baterainya habis atau mau habis, ya. Tapi jangan khawatir, baterainya awet, teman-teman, ya. Apa ini? Apa ion generator ini? Dia bisa menjaga tubuh kita, ya, itu 1 meter kubik ke atas atau volume 1 meter dari tubuh kita ini, ya, ke depan, ke atas, ke bawah, kita dijaga 1 meter kubik, ya, dengan kita pakai kalung ini aja. Dan dia mengeluarkan ke udara lebih dari 26 juta ion negatif. Ya, itu jumlah yang besar sekali, teman-teman, ya. 26 juta ion negatif. Nah, saking karena dia besar, memang alat ini karena untuk dilempar ke udara, ya, dia besar sekali. Maka manfaatnya dia adalah dia bisa menjaga dari segala patogen yang ada di sekitar kita. Ya, jadi ada kuman, ada bakteri, ada segala macam. Ya, kita jalan, kita misalnya mau mengunjungi ada teman kita di rumah sakit misalnya, pakai ini aman, nggak usah pakai masker, ya, karena mati semua itu kena ion negatif. Oke, itu yang pertama, ya. Bahkan ini kalau menurut saya, ya, para dokter, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, orang-orang yang bekerja di apotek itu harus pakai ini, ya, ini harus pakai ini sebagai penjagaan, ya. Terus dia bisa memurnikan asap, ya, bisa memurnikan asap. Jadi teman-teman, kalau kita misalnya kita ambil 2 gelas, ya, terus 2 gelas itu kita tutup, kita balik di atas meja, kita kasih masukin asap ke dalamnya, mau itu asap rokok, mau itu asap bakar, terserah, ya, pokoknya biar gelasnya tuh dipenuhin asap gitu, ya, ada 2 gelas. Nah, terus alat ini masukkan ke 1 gelas, maka dalam hitungan detik gelas itu akan bening, asapnya itu akan hilang, ya, dia bisa memurnikan asap, ya. Jadi kalau ada orang yang bukan perokok yang suka ngomong sama perokok, ya, mending dia pakai ini, karena yang ke dia itu sudah dimurnikan yang ke dia itu. Jadi dia nggak sampai masuk apa namanya partikel-partikelnya atau racun-racunnya. Terus menjaga diri dari polusi. Nah, karena polusi ini kan ada partikel macam-macam, ya. Ada partikel debu, partikel-partikel zat-zat berbahaya yang ada di udara. Itu semua bisa diatasi oleh ion negatif ini, ya. Atau partikel itu biasa disebut partikel PM2,5, ya. Jadi partikel yang memiliki ukuran 2,5 milimikron, ya, itu kecil sekali kan, nggak kelihatan, ya. Tapi karena pakai ion negatif ini, dia bisa mengatasi dari itu, ya. Terus apa lagi? Menjaga dari formaldehyde. Salah satu penggunaan formaldehyde itu biasanya ada di parfum mobil gitu misalnya, ya, yang nyebar di mobil, dan itu sebetulnya berbahaya gitu, teman-teman. Tapi kalau kita pakai ini dan dia nyemburkan ion segitu banyak, 26 juta lebih, ya kan, maka formaldehyde-nya akan teratasi karena dia juga dianggap patogen oleh ion negatif, ya. Dan satu lagi yang juga nggak kalah penting itu apa? Menghilangkan alergi. Jadi kalau ada orang yang dia alergi debu, atau dia itu kalau pagi suka bersin-bersin kayak orang flu, padahal enggak. Nanti kalau udah agak siangan dikit, udah nggak apa-apa dia. Ya, itu pakai kalung ini tuh langsung reda seketika, ya, berkurang, itu langsung berkurang, ya. Nah, ini luar biasa sekali, ya, keren banget, ya. Dan dia itu kalau dipakai itu stylish, ya, keren banget kalau kita pakai jadi kalung itu keren. Dan baterainya itu besar, ya, 500 mAh. Waktu kita pertama kali beli, begitu kita buka, kita cas dulu kurang lebih 35 menit, kurang lebih, ya, atau 40 menit, ya. Itu udah bisa dipakai untuk 2 hari, ya. Jadi baterainya cukup kuat, dan
dia bukan aman lagi tapi baik untuk ibu hamil. Jadi ibu hamil malah sebaiknya pakai ini ya untuk menjaga kesehatan dirinya dan kesehatan eh, bayinya atau janinnya ya. Nah, itu teman-teman masih banyak produknya ya 30 lebih. Saya nggak bisa share semua, nanti Anda bisa cek sendiri atau boleh tanya produk-produk tertentu kita akan jelaskan. Nah, itulah teman-teman sebuah opportunity yang menggabungkan sebuah keuntungan ya sekaligus kita bisa berbuat sesuatu yang baik atau hal sosial untuk orang banyak. Ini jarang ada yang seperti ini ya. Saya aja baru nemu sekarang ini dan keren banget, komunitasnya juga oke sekarang ini. So, silakan kalau ada pertanyaan karena ini adalah satu yang layak Anda pikirkan ya. Ya, saya sharingnya sekian sampai di situ. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di sini ada Pak Fian ya. Pak Fian, silakan. Oke, baik teman-teman semuanya, terima kasih Pak Hanif ya eh, menjelaskan satu presentasi, satu konsep yang sangat menarik itu sekali dan teman-teman semuanya kami baru memulai mungkin ini di minggu kedua hampir masuk ke minggu ketiga ya untuk kami baru memulai untuk memutuskan untuk menjalankan konsep yang tadi Pak Hanif itu jelaskan. Ya, terus terang apa alasan kita mengambil sebuah keputusan ini? Yang pertama adalah karena produknya. Ya, produknya itu adalah kalau seandainya teman-teman bisa menggali lebih dalam itu lagi, ya tentang masalah-masalah yang terjadi dengan itu mata karena dengan gadget dan banyak hal yang lainnya. Artinya apa? Marketnya adalah semua orang dari usia anak-anak sampai dengan usia yang sudah tua. Artinya apa? Semua orang marketnya itu ada. Itu yang pertama. Ketika teman-teman bisa memahami teknologi apa yang ditanam di dalam frame ini. Dan ini menariknya adalah satu teknologi yang sudah dipatenkan, artinya satu-satunya di dunia. Ya. Yang kedua adalah uh, kita membeli ya sebagai donasi mandiri ya teknologinya itu diasuransikan. Artinya apa? Produk yang kita beli untuk melindungi mata kita dan sekaligus untuk itu terapi itu bisa dipakai untuk selamanya. Karena yang diasuransikan itu adalah teknologinya, ya. Itu diasuransikan selamanya. Artinya apa? Satu produk yang kita beli bahkan itu bisa kita wariskan ke anak cucunya kita, ya. Karena teknologinya adalah bukan seumur hidup tapi selamanya. Dan itu yang diasuransikan ya. Di luar yang menariknya dari bisnis ini ya kita menjadi perpanjangan tangan ya dari perusahaan itu juga ya untuk bisa membantu orang-orang di luaran sana ya yang sudah bermasalah matanya dengan glaukoma atau -5 ke atas untuk menjadi saluran ya informasi untuk memberikan itu mereka kacamata medis dari Onspek ini secara cuma-cuma ya dan syaratnya sangat mudah sekali ya. Artinya apa? Selain kita memang berbisnis yang seperti apa, tapi kita punya kesempatan untuk sosialnya. Itu hal yang itu menarik dan tentunya ya hal yang lebih luar biasanya kita bisa membantu orang lain karena ada donasi. Di sini kita membantu diri kita dari keluarga kita dengan melindungi mata kita. Yang ketiga adalah juga kita secara ekonominya juga kita bisa membantu diri kita dan orang itu lain. Kenapa? Karena marketing plan-nya sesuatu yang sangat luar biasa. Sejujurnya saya hampir 28 tahun berkarir ya di network itu marketing ya. Ini sesuatu yang baru saya dapatkan ya. Satu marketing plan terutama di bonus titik itu ya di bonus titik yang Pak Hani tadi itu jelaskan berkesempatan setiap orang ya yang mengambil sebuah keputusan untuk donasi mandiri ya mereka punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari usaha ini. Karena kalau kita lihat ya di luaran sana termasuk di bisnis yang pernah saya jalankan selama 18 tahun, mereka yang menghasilkan uang, mereka yang berhasil itu adalah
karena mereka betul-betul membangun bisnisnya secara ekstrim atau mereka bisa menjual itu produknya. Tapi di sini dengan mereka mengambil sebuah keputusan untuk mendonasi donasi itu mandiri, membantu orang lain untuk mendapatkan kacamata itu gratis, ya. Mereka punya kesempatan untuk mendapatkan penghasilan ya tanpa syarat dengan bonus placement atau bonus titik itu tadi, dan angkanya itu sangat fantastis, sangat besar itu sekali ya. Artinya apa teman-teman itu di sini ya, untuk seorang networker ya, yang ada sudah terbiasa bermain dengan itu jaringan, tentunya potensinya dengan jauh lebih besar. Untuk yang masih belajar atau awam tentang dunia network ya, mereka punya kesempatan itu juga untuk bisa makan uang minimal ya, sponsori dua saja mereka sudah kembali modal itu dari sini. Dan yang paling terpenting adalah perusahaan ini sudah 8 tahun, satu-satunya perusahaan Indonesia yang dimulai dari Indonesia sudah berkembang ya di 4 negara dan produk di 28 negara ya. Artinya apa, perusahaan ini sudah melewati masa krisisnya di 5 tahun pertama. Artinya kita tidak ragu, ini bukan perusahaan yang coba-coba, perusahaan yang sudah melewati krisisnya, bahkan mampu dari Indonesia ke internasional. Artinya apa, kita tidak ragu untuk mengembangkan bisnis ini karena perusahaannya itu sudah cukup mapan sekali. Tidak mudah produk ini masuk ke Eropa, ke Amerika, ke Jepang dan lain sebagainya, karena berbagai itu macam di sana mereka sangat serius untuk produk-produk yang masuk ke negaranya. Tapi MGI, Inspect itu sudah masuk ke semua negara tersebut ya. Artinya produknya kita butuhkan, semua orang itu butuhkan, bisnisnya itu menarik ya, dan perusahaannya pun ya kita sudah tidak bisa ragukan lagi. Yang terakhir adalah ada satu tim yang sangat luar biasa di sini, karena kami bergabung itu di sini karena melihat sebuah momentum yang sangat itu besar. Baru kali ini banyak bermunculan para networker yang cukup dikenal ya, itu berkumpul di satu perusahaan, dan mereka semuanya baru memulai 2 minggu sampai dengan 2 bulan ini, baru memulai semuanya, karena bisnis ini berkembang selama 8 tahun itu tanpa networker, hanya emak-emak 85% dan orang biasa 15%. Tapi faktanya bisnis ini berkembang. Kebayang, hari ini bisnis ini sudah dipegang oleh para leaders ya dari berbagai hal, dan ini tentunya akan membuat satu kecepatan, satu momentum yang sangat baik sekali. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Anies. Ya, terima kasih Pak Fian. Oke, nah teman-teman siapkan pertanyaannya yang mau bertanya. Tapi mungkin sebelum tanya, saya mau minta Pak Arif